Jadi, kalau sudah begini, apa salahnya kita juga sebagai publik membangun kekuatan alternatif untuk mengkritik pemerintah agar tidak kebablasan seperti teori Lord Acton. Nah, kita bentuklah kabinet bayangan untuk mengoreksi pemerintah. Ada yang bikin institusi baru namanya kabinet bayangan. Apa itu kabinet bayangan? Membayang-bayangi kabinet resmi. Membayang-bayangi. Kabinet bayangan itu mestinya di atas kabinet resmi, bukan membayang-bayangi. Akibatnya dia jadi bayang-bayang doang. Bagaimana dengan konteks perpolitikan kita kali ini? Saya dan teman-teman kan menggagas ada kabinet bayangan, tetapi sistem pemerintahan kita presidensial. Jadi agak bertentangan gagasannya. Padahal pemerintahan presidensial itu cirinya terpisah antara eksekutif dengan legislatif dan yudikatif. Gagasannya adalah separation of power. Kalau di sini dikenal sebagai distribution of power. Pembagian. Kalau ini pemisahan kekuasaan. Jadi eksekutif, legislatif dipisahkan agar legislatif bisa mengawasi setiap kerja eksekutif. Itu gagasan presidensial. Sudah ada pengawasnya mereka ini. Beda di sini, bayangan ada oposisinya. Nah, sayangnya di Indonesia biasanya setelah pemilu, semua partai itu punya kecenderungan untuk bergabung dengan partai pemerintah. PP ya, partai pemerintah. Dia tidak lagi membentuk ya, semacam koalisi oposisi yang berbeda dengan pemerintah. Supaya tugas legislatif untuk mengawasi eksekutif berjalan. Nah, karena tidak ada orang yang akan betul-betul bertugas terhadap pengawasan bagi eksekutif, sebab semua sudah bergabung dengan partai pemerintah yang kita kenal dengan istilah koalisi tunggal. Akhirnya pemerintah bisa berjalan hampir bisa dikatakan sesuka hatinya, dan itu berbahaya. Sebab berlaku ada gium yang tidak terbantahkan sampai hari ini, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Kekuasaan itu cenderung menyimpang, kekuasaan absolut pasti dan pasti menyimpang. Kurang lebih begitu. Sehingga membiarkan presiden sendirian dalam kekuasaan absolut tanpa pengawasan akan berpotensi membuat presiden menyimpang. Kita tidak mau presiden kita menyimpang. Oleh karena itu, kita gagas mekanisme pengawasan ala-ala sistem parlemen di dalam sistem presidensial. Secara teoritik ini nggak cocok. Ada pengawasan bernama kabinet bayangan di dalam sistem presidensial. Nah, tiba-tiba ada beberapa menteri dan orang-orang partai mengatakan, kita nggak bisa pakai kabinet bayangan, kita kan bukan sistem parlementer, kita presidensial. Nah, anehnya kelakuan dari para pejabat di sistem presidensial kita malah menunjukkan mereka melakukan ciri-ciri sistem parlementer. Ambil contoh, ketika kabinet baru mau dibentuk di awal 2025, ya, seorang pejabat di DPR, katakanlah wakil ketua DPR ya, menunggu calon-calon menteri di rumah Pak Prabowo di Kertanegara. Nah, ini sudah ada percampuran kekuasaan nih antara legislatif dan eksekutif. Itu inisialnya siapa, Pak? Inisialnya D. Iya, tahu ya. Donadoni maksudnya. Donadoni pemain bola lama ya. Nggak tahu dia. Mas Galih nggak tahu tuh. Saya masih tahu. Masih tahu tuh ya. Nah, si inisial yang sama ini bahkan ketika presiden mengumumkan kabinet,
dia berdiri di samping presiden. Itu bukan ciri khas sistem presidensial, itu parlemen. Menggabungkan penguasa parlemen dengan kemudian eksekutif. Nah, tadi cirinya kan begini. Di sini dia menang pemilu, dia mayoritas, maka pemimpin mayoritasnya akan langsung menjadi pemimpin eksekutif yang namanya Perdana Menteri. Bergabung, dia di dalam parlemen. Nah, ini eksekutif dan parlemen bergabung. Mirip. Bahkan lebih unik lagi, beberapa menteri setelah terpilih melapor perkembangan pekerjaan mereka ke si inisial D tadi. Bahkan inisial D ketika Pak Presiden pulang dari luar negeri melaporkan kondisi negara. Mereka kan bukan eksekutif. Jadi ada percampuran-percampuran. Jadi kalau sudah begini, apa salahnya kita juga sebagai publik membangun kekuatan alternatif untuk mengkritik pemerintah agar tidak kebablasan seperti teori Lord Acton tadi. Nah, kita bentuklah kabinet bayangan ini untuk mengoreksi pemerintahan. Nah, Satu waktu di sosial media itu, Rocky Gerung kenapa tidak memberi kritik pada Presiden Prabowo? Saya bilang, saya bahkan kasih kritik lebih kuat dari kalian. Kenapa? Karena saya mengkritik para pengkritik Prabowo. Sama kan? Kasih kritik juga kan? Rocky Gerung kenapa tidak netral? Dulu kritik Jokowi kencang, sekarang Prabowo kencang. Kritik yang sama dong. Emangnya Presiden Prabowo Omnibus Law? Emangnya Presiden Prabowo bikin US? Bikin IKN? Kan saya memilih objek kritik saya. Momentum itu saya pakai. Kenapa Anda nggak bilang Presiden Jokowi bajingan tolol? Kenapa Anda nggak bilang Prabowo bajingan tolol? Loh, saya bilang bajingan tolol karena Jokowi bikin Omnibus Law. Anda atau kita terlibat dalam upaya membersihkan cara bang. Terus saya bilang, kalau Anda punya pengetahuan, kenapa Anda yang nggak ketik? Anda dong, Anda kan juru bicara publik. Oke, kalau saya juru bicara publik, tunggu saya panggil. Anda jangan Anda suruh saya. Jadi bayangkan, kedangkalan berpikir ada di mana Anda. Dia nggak bisa kritik, dia suruh saya kritik. Saya tanya, oke, saya akan jadi pengkritik Prabowo. Terus dia tanya ke saya, kapan? 2 tahun lagi. Jangan Pak, harus sekarang. Oke, saya kritik mulai sekarang. Berarti saya kritik Presiden Prabowo karena saya disuruh. Berarti saya tidak independen. Kalau dia yang suruh, dia mesti tentukan agendanya. Yang saya mau katakan adalah kemarahan publik itu kemarahan yang tidak rasional, tidak ada metodologinya. Di wartawan pasti muat, besok pasti beri dia cimaki. Tapi saya ingin bertengkar dengan semua pendebat yang tidak paham bahwa MBG koperasi adanya di konstitusi. Koperasi mesti dibangun dari bawah ke atas dong. Bagaimana caranya? Kan begitu definisinya. Itu di negara demokratis yang udah makmur, koperasi dibangun dari bawah ke atas. Di negeri ini yang di bawah itu dihegemoni oleh para kapitalis. Anda nggak mungkin menumbuhkan mawar kalau mawar itu dikelilingi oleh belukar. Belukarnya dipotong dulu. Kan begitu cara berpikirnya. Kalau saya batalkan koperasi, kalau mereka yang mengerti koperasi saya iakan, oke saya tanya, oke koperasi kita batalkan, berarti kalian pro kapitalis? Enggak. Terdesak ya. Ya kalau lu nggak pro kapitalis, lu pro koperasi dong. Tapi koperasi kan korupsi. Ya berantas korupsinya, tolol, bukan koperasinya yang dibatalkan. Jadi mengucapkan kritik kecil aja nggak bisa. Ada yang bikin institusi baru, namanya kabinet bayangan.
Apa itu kabinet bayangan? Membayang-bayangi kabinet resmi. Membayang-bayangi. Kabinet bayangan itu mestinya di atas kabinet resmi, bukan membayang-bayangi. Akibatnya dia jadi bayang-bayang doang. Jadi kalau kabinet bayangan mengkritik kabinet Prabowo sosialis, kabinet bayangan, ya mesti jadi kapitalis. Dan mau ambil konsekuensinya. Jadi Anda bayangkan kemampuan kita untuk bernalar, selamat berkah. Itu pentingnya ilmu pengetahuan dibalut dengan metodologi, diandalkan oleh kapasitas moral supaya tumbuh percakapan publik. Pak Rektor mengambil risiko mengundang kita di sini. Teman-teman semua hadir di sini dengan satu tujuan, mengembalikan daya nalar Republik. Jadi kali lagi, kalau dia bilang saya harus mengerti Prabowo, itu artinya saya jadi alat dia yang tidak mampu. Saya jadi pengkritik karena saya pilih sendiri objeknya. Saya jadi pengkritik karena saya pilih segala targetnya. Saya menjadi pengkritik karena saya pilih sendiri momentumnya. Seorang pengkritik, dia bertanggung jawab terhadap pilihan, objek, momentum, narasi kritik. Jangan Anda mau disuruh mengkritik karena kepentingan orang lain. Jadi, orang dungu itu artinya tidak berani mengkritik, tapi minta orang lain mengkritik sambil dia bersembunyi pada kebutuhan. Saya ingin mahasiswa Wonosobo kasih kritik bukan karena Anda disuruh. Kasih kritik bukan karena ingin nama Anda viral di sosial media. Seorang intelektual bertanggung jawab terhadap Anda. Buzzer memanfaatkan kedunguan publik untuk diucapkan tiap hari. Berhentilah jadi buzzer, jadilah orang Wonosobo yang